Selamat siang kelas 11 AKL. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran praktikum akuntansi instansi atau lembaga pemerintah ya. Nah, di sini kita akan masuk ke bab baru. Kalian kalau mau masuk ke dalam pembelajaran ini, kalian boleh membuka buku kalian di halaman 188 ya. Dan Miss Eras mengingatkan ini juga menjadi bahan kalian untuk PH1 ya. Nah, yang pertama yaitu kita akan buka di sini ada teorinya yaitu akuntansi pendapatan SKPD, transaksi dan jurnal pendapatan SKPD. Di sini kalian bisa baca sendiri ya. Terus yang kedua adalah transaksi yang didahului penetapan pajak ya, pengakuan penetapan diawali dengan adanya penetapan terlebih dahulu, misalnya penetapan surat pemberitahuan pajak, terutang atau SPPT, atau pajak bumi dan bangunan. Oke, kita masuk ke dalam contoh studi kasus 1. Contoh studi kasus 1 di sini itu ada, kalian bisa lihat di sini ada tanggal 14 Februari, SKPD Dinas menetapkan pajak bumi dan bangunan atau PBB, pedesaan dan perkotaan sebesar 105 juta. Ya. Nah, di sini itu ada kita di sini harus membuatkan jurnal finansial dan jurnal pelaksanaannya. Karena kan di sini dia membicarakan tentang menetapkan pajak bumi dan bangunan. Berarti di sini adalah piutang pajak daerah pada pendapatan PBB, pedesaan dan perkotaan LO. Angkanya adalah sekian. Dan untuk pelaksanaan anggarannya tidak ada karena ini tidak merupakan ibaratnya satu pelaksanaan ya. Ini adalah pajak. Yang selanjutnya adalah contoh studi kasus 2. Di sini ada 10 Maret 2018. Wajib pajak menyetor kas ke bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan sebesar 84 juta. Ya. Nah, di sini kita akan buatkan yaitu yang jurnal finansialnya. Di sini ada kas bendahara penerimaan pada piutang pajak daerah ya. Terus sebesar 84 juta. Yang selanjutnya adalah jurnal pelaksanaan anggaran. Ada 10 Maret 2018. Dia jurnalnya yaitu adalah perubahan saldo pendapatan PBB, pedesaan dan perkotaan LRA sebesar 84 juta. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh studi kasus 3. Ya. Nah, di sini ada contoh soalnya yaitu 13 Maret 2018. Bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan menyetor kas yang diterimanya ke kas daerah sebesar 84 juta ya. Nah, berarti jurnalnya yaitu adalah RKPPKD kas bendahara penerimaan sebesar 84 juta. Sedangkan kalau pelaksanaan anggarannya tidak ada karena ini hanya penyetoran ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah contoh studi kasus 4, 31 Maret 2018. Pada akhir periode dimungkinkan terjadi kerugian piutang atas piutang pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. Seperti contoh di depan, terdapat piutang pajak daerah yang belum dibayar sebesar 21 juta. Nah, sedangkan jurnalnya yaitu adalah ini pajak yang belum dibayar ya, beban penyisihan piutang pendapatan itu sebesar 21 juta pada penyisihan piutang pendapatan 21 juta. Ya, dan untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu transaksi yang diawali dengan perhitungan sendiri pajak. Pengakuan pendapatan diawali dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment yang diikuti dengan pembayaran oleh wajib pajak. Contohnya penerimaan pajak hotel. Oke, ini ada contoh studi kasusnya. 2 April 2014, Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Pendapatan menerima kas untuk pembayaran pajak hotel sebesar 16.800 ya. Nah, di sini kalian harus membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaannya ya. Nah, ibaratnya di sini yaitu tanggal 2 April kas bendahara penerimaan. Terus ini adalah pendapatan pajak hotel LO sebesar 16.800 dan 16.800 ya. Pelaksanaan anggarannya ada yaitu perubahan saldo pendapatan pajak hotel LRA ya.
Nah, di sini juga ada, yaitu 6 April 2018, Bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan Penyetoran Pajak hotel tersebut ke rekening kas daerah. Ya, di sini jurnalnya ada dua, yaitu ada jurnal finansial dan jurnal anggaran pelaksanaan anggaran. Yaitu kalau untuk jurnal finansial yaitu adalah RK PPKD pada kas bendahara penerimaan sebesar 16.800 ya, dan jurnal pelaksanaan anggarannya enggak ada ya, tidak dibuatkan. Nah, selanjutnya adalah contoh studi kasus 7 ya. Nah, tanggal 12 April, seandainya ditetapkan bahwa pajak hotel seharusnya dibayarkan sebesar 21 juta, terdapat pajak kurang bayar sebesar 4.200.000. Oke, jurnal yang dibuatkan untuk pelaksanaan finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran di atas adalah, nah, untuk jurnal finansialnya itu yang kita masukkan adalah selisihnya. Di sini kan kurang bayar berapa ya. Nah, berarti piutang pajak daerah pada pendapatan pajak hotel LO ya. Nah, pendapatannya ada kurang sekian dan itu merupakan piutang karena terdapat pajak yang kurang bayar ya. Jurnal pelaksanaan anggarannya nggak ada. Lalu di sini ada contoh studi kasus 8, 15 April, tetapi seandainya ditetapkan bahwa pajak hotel seharusnya dibayar sebesar 14 juta, maka terdapat pajak yang lebih bayar. Nah, ini lebih nih, berarti kebalikannya. Kalau tadi kan piutang, berarti ini kita menjadi utang ya. 15 April, pendapatan pajak hotel LO pada utang kelebihan bayar PAD ya. Oke, sebesar berapa? 2.800.000 ya, dan untuk pelaksanaan anggarannya itu tidak ada. Oke, di sini ada lagi transaksi yang diawali penerimaan uang muka pajak. Pengakuan pendapatan dan pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan ya. Nah, di sini ada contoh studi kasus ya, tanggal 5 Mei 2018, Bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan menerima uang muka pajak reklame sebesar 12.600.000. Nah, jurnal finansialnya, kas bendahara penerimaan dia akan menerima 12.600.000. Nah, sedangkan pendapatan diterima di muka lainnya yaitu sebesar 12.600.000 ya. Jurnal pelaksanaannya yaitu perubahan sal pada pendapatan pajak reklame NRA 12.600.000 ya. Nah, di sini ada contoh studi kasus 10. Oke, di sini ada contoh studi kasus 10. 10 Mei 2018, berdasarkan penerimaan SKPD, Dinas Pendapatan menyetor kas dari penerimaan uang muka pajak reklame tersebut di ke rekening kas daerah. Nah, jurnalnya yaitu RK PPKD sebesar 12.600.000, kas bendahara penerimaan 12.600.000. Jadi jurnalnya itu fix seperti ini, jadi nggak akan berganti-ganti kemana-mana ya. Nah, di sini ada contoh studi kasus 11, itu ada 15 Mei, diandaikan diketahui bahwa jumlah pajak daerah yang benar-benar menjadi hak pemerintah adalah sebesar 13.650. Terdapat pajak yang kurang bayar, yaitu 1.050.000. Nah, berarti kita membuat jurnal untuk jurnal finansialnya kita membuatkan dua. Yang pertama adalah pendapatan terima di muka lainnya pada pendapatan pajak reklame LO adalah 12.600.000. Ternyata ada pajak yang kurang bayar nih, berarti dia masuk ke dalam piutang pajak daerah pada pendapatan pajak reklame LO 1.050.000. Nah, untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada. Oke, jadi ya hanya itu aja penjelasan dari Miss Ernest ya. Oh, masih ada satu lagi. 20 Mei 2015, namun diadakan diketahui bahwa jumlah pajak daerah yang benar-benar menjadi hak pemerintah adalah sebesar 11.900.000. Terdapat pajak yang lebih bayar nih. Lebih bayar berarti kebalikannya ya. Itu pendapatan pajak reklame LO pada utang lebih bayar. Nah, atasnya pendapatan diterima di muka lainnya pendapatan pajak reklame LO ya. Untuk jurnal pelaksanaannya itu tidak ada ya. Nah,
Jadi itu aja dari Miss Ernest. Untuk tugas hari ini tidak ada. Miss Ernest berharap kalian tetap semangat ya dalam belajar ya. Dan ini adalah sebagai bahan PH2 ya di minggu yang akan datang ya. Jadi sekali lagi Miss Ernest ucapkan banyak-banyak terima kasih.